Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak kita bisa bertatap maya kembali dalam kegiatan atau pembelajaran mata pelajaran IPS. Sebelum kita laksanakan pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fama waj'alni min ibadika sholihin. Ya anak-anak, pada kesempatan hari ini pada pembelajaran IPS hari ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Maka sebelum kita membahas ini, maka Pak Farid akan menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mampu anak-anak ini bisa mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif dengan benar. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif dengan teliti Maka dari kedua ini mudah-mudahan anak-anak bisa betul-betul memperhatikan dan mampu menelaah secara baik dari pengertian bahkan jenis-jenis ekonomi kreatif. Maka anak-anak, sebelum membahas ekonomi kreatif, kita bahas dulu tentang pengertian kreativitas. Kira-kira apa ya kreativitas itu? Nah, ini maka penting sekali untuk membahas apa sih kreativitas sebelum nanti kita jauh melangkah, sebelum nanti kita konsentrasi membahas tentang ekonomi kreatif. Bisa dilihat anak-anak bahwa atau kreativitas itu berarti kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata yang relatif berbeda dengan yang sebelumnya. Maka intinya bahwa kreativitas itu adalah melahirkan ide-ide yang baru. Seperti halnya yang ada di gambar ini. Gambar ini kita tunjukkan ini sangat kreatif sekali orang itu. Dia menggambar tetapi rambutnya ini dari sisir rambut. Nah, ini sangat kreatif atau kreativitas dimunculkan. Ini hanya satu contoh saja. Maka jadi ekonomi kreatif itu adalah pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset. Pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Maka inti dari ekonomi kreatif itu adalah adanya aset kreativitas atau aset kreatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah itu. Maka contoh yang bisa kita ambil di sini adalah ada dua gambar. Yang pertama adalah kerajinan tangan, yakni berupa batik. Yang kedua adalah kerajinan tas dan sebagainya. Ini adalah salah satu aset kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa menciptakan perekonomian yang mampu menyejahterakan atau mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Maka dalam kreativitas untuk ekonomi ini sangat penting, atau ekonomi kreatif ini sangat dibutuhkan. Jika tidak adanya kreatif, maka saya yakin kita akan kalah dengan negara-negara yang lain. Karena sekarang ini adalah media atau perkembangan teknologi yang sangat tinggi sekali, maka bisa kita lihat bahwa seperti halnya muncul aplikasi Gojek, Gosen dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa mereka punya kreativitas yang tinggi. Mereka mempunyai cara memanfaatkan situasi-situasi yang betul-betul krusial sehingga mempunyai ide-ide. Maka Gojek, Grab ini adalah salah satu ekonomi kreatif berbasis digital. Kita mau pesan makan tidak perlu kita ke tempat
ruang makan, ke tempat warung makan, tetapi tinggal kita pesan aplikasi, makanannya diantar oleh aplikasi atau diantar oleh seseorang yang pekerjaannya seperti yang ada di Gojek dan GoSend atau di Grab. Ini menunjukkan luar biasa tentang daya ekonomi kreatif yang betul-betul harus kita manfaatkan di situasi perkembangan teknologi. Maka ada 14 sektor ekonomi atau 14 subsektor ekonomi kreatif. Apa sajakah itu, Pak? Nah, yang pertama adalah periklanan. Kita bisa melihat ketika kita ada di tol atau ada di jalan raya itu banyak periklanan-periklanan, itu adalah salah satu sektor ekonomi kreatif. Seperti halnya sekarang itu banyak orang-orang menjual melalui media online dengan iklan-iklan yang luar biasa, dengan iklan-iklan yang kreatif. Itu menunjukkan bahwa adalah periklanan ini merupakan salah satu 14 subsektor ekonomi yang kreatif. Yang kedua, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak atau software, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Dari 14 subsektor ini adalah bagian-bagian saling terkait, anak-anak. Maka 14 ini adalah salah satu indikator terkait dengan subsektor ekonomi kreatif. Maka yang Pak Farid contohkan yang ada di gambar ini adalah satu, yakni gambar keramik. Keramik ini bisa didesain dengan begitu luar biasa melalui kerajinan-kerajinan tangan seperti yang ada di Dinoyo, yakni Guci dan sebagainya, yang terkenal dengan kota atau wisata keramik Dinoyo. Ini adalah salah satu gelas dan sebagainya. Ini adalah salah satu kerajinan tangan. Sedangkan yang di bawahnya pun juga sama. Jadi pasar barang seni. Barang seni ini juga salah satu bentuk ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah merjosari atau taman merjosari yang biasanya kita lakukan atau pada saat kita berolahraga di sana. Ini adalah salah satu sektor ekonomi kreatif. Kenapa? Salah satu taman singgah merjosari ini adalah berupa arsitektur terkait dengan arsitektur tanaman. Maka yang dulunya merjosari itu tidak ada taman yang begitu eksotik, yang merjosari dulu tidak ada taman yang begitu indah. Sekarang dengan penataan arsitektur, penataan bangunan, tanaman yang begitu luar biasa, sehingga merjosari ini menjadi salah satu daya tarik ekonomi kreatif. Apa ekonomi kreatifnya? Ketika tanaman itu atau taman ini luar biasa, didesain dengan sedemikian rupa, bagus, maka itu akan membuat masyarakat ingin pergi ke sana, sehingga di sana terdampak. Dalam arti apa? Dampak ekonominya banyak. Ketika ada taman merjosari, maka di situ banyak warung-warung, banyak yang berjualan cilok, ada tukang parkir dan sebagainya, semuanya dapat imbasnya. Ini adalah salah satu sektor contoh terkait dengan 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang selanjutnya adalah upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Bagaimana caranya, anak-anak? Maka yang pertama adalah menyiapkan insentif atau biaya untuk memacu industri kreatif berbasis budaya. Contohnya bagaimana, Pak? Seperti halnya batik. Batik itu adalah budaya kita, sehingga banyak orang-orang yang memberikan atau memunculkan budaya-budaya melalui penjualan batik-batik dari hasil karya tangannya. Ini adalah salah satu cara agar bisa meningkatkan ekonomi kreatifnya. Yang kedua adalah membuat roadmap atau rencana rinci industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Jadi pemerintah dan swasta ini menggerakkan untuk ekonomi kreatif. Seperti banyak orang-orang yang menjual pakaian, menjual kerajinan-kerajinan, seperti halnya yang ada di keramik Dinoyo, wayang dan sebagainya, pakaian-pakaian dari
bekas atau pakaian-pakaian yang dari ornamen-ornamen ini juga banyak sekali ya. Banyak sekali contoh-contoh bagaimana masyarakat diberikan motivasi terkait dengan pengembangan ekonomi kreatifnya. Ya, gelang, cincin, terus banyak sekali terkait dengan ekonomi yang harus betul-betul ini dipacu. Yang selanjutnya adalah membuat program secara menyeluruh untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain mutu, dan pengembangan pasar. Maka adanya program terkait dengan ekonomi kreatif ini melalui pelatihan, melalui pendidikan, melalui pengembangan bagaimana cara membatik dengan bagus. Maka ada pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dari berbagai macam atau berbagai hal-hal barang-barang bekas yang bisa didesain, didaur ulang. Ini adalah salah satu bentuk daya-daya kreatif ya. Pupuk bisa dijadikan biogas dan sebagainya, ini luar biasa. Maka selanjutnya adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contohnya apa? Yang dilindungi adalah hak kekayaan intelektual atau HKI-nya, antara lain buku, tulisan, drama, dan sebagainya. Maka ketika masyarakat itu gemar menulis, mempunyai produk berupa buku, maka di situ akan dilindungi HKI-nya, hak kekayaan intelektual. Ini adalah salah satu juga contoh ekonomi kreatif. Maka selanjutnya yakni terkait dengan upaya meningkatkan ekonomi kreatif juga. Ya, ini terkait dengan yang ada di pemerintah. Pemerintah juga menyampaikan atau melalui pengembangan salah satunya adalah pengembangan database ekonomi kreatif. Pengembangan melalui data. Sekarang harus melalui data. Jadi kayak seperti ke sekolah, pendaftaran dan sebagainya itu harus sesuai dengan data. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan, melalui kerjasama. Yang selanjutnya adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Seperti apa? Seperti pameran ya. Jadi banyak pameran, banyak budaya-budaya, banyak penjualan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik masyarakat desa agar bisa betul-betul menarik kegiatan atau menggiatkan kegiatan pameran itu. Yang selanjutnya adalah Festival Ekonomi Kreatif, yakni Festival Animasi Internasional. Ini juga salah satu kreativitas. Yang selanjutnya adalah Wahana Kreatif, yakni menampilkan produk kreatif. Ya, ini salah satunya. Maka inti sebelum ada tugas ini, maka inti dari ekonomi kreatif adalah agar masyarakat bisa betul-betul membangun, punya ide atau punya gagasan-gagasan yang kreatif yang bisa menggerakkan ekonominya, yang bisa mensejahterakan dirinya bahkan luar negeri. Seperti apa? Ya seperti Gojek, salah satunya adalah Gojek itu adalah salah satu bentuk ekonomi kreatif dari digital yang bisa memberikan manfaat tidak hanya di Indonesia tapi sudah diakui di dunia internasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka silakan anak-anak, ada tugas. Yang pertama, apa yang harus dimiliki seseorang atau seorang pengusaha agar produksinya yang dihasilkan disukai masyarakat. Yang kedua, bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain. Jangan lupa sebelum mengerjakan ucapkan basmalah, mudah-mudahan dipermudah. Sekian dari Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.